hatiku, yang mampu mengertiku, menjadikan diriku yang lebih baik. Aku menyayangi kamu, kamu selalu setia menemani diriku. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah, tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa bersama kami dalam program Obsesi, obrolan sehat seputar Oki. Acara ini tayang setiap hari Senin dan Rabu pukul 9 waktu Indonesia Barat dan disiarkan langsung dari Ruang Media Center Revolusi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan acara ini didukung oleh Bank Sumsel Babel. Selama lebih kurang 1 jam ke depan kami akan menemani Anda bersama kami. Saya sendiri Ami Parida dan rekan saya Bung Fahmi. Baik, kita akan membahas tema-tema menarik seputar kesehatan. Dan tema kita hari ini, Bung Fahmi, Say Hello Gotik. Itu kepanjangan dari sosialisasi menggunakan ambulan. Gotik, Gojek TV, menjemput dahak pasien. Ya, hari ini juga kita, Bu Ani, kedatangan tamu yang juga cukup jauh. Jauh ya, itu. Pak ya. Pimpinan Puskesmas Makarti Mulia, Pak Ngaspio Eskepnas. Nah, bagaimana kabarnya Pak Ngaspio? Alhamdulillah baik, Bang Fahmi, Mbak Nirmala. Ya, berapa jam perjalanan dari Makarti tadi? Kami kalau memakai kendaraan khususnya mobil kami kurang lebih 2 jam, Bang Fahmi, Mbak Nirmala. Cukup jauh ya, Bang Fahmi. Jadi start dari jam 6 tadi mungkin ya Pak Ngas ya? Kurang lebih. Iya. Ya. Alhamdulillah selamat sampai tujuan Alhamdulillah ya, Pak, ya. sampai tujuan juga. Ini Bu Ani Farida seperti biasa kita mempersilahkan narasumber kita untuk menyapa sahabat obsesi yang lagi menyaksikan live hari ini. Ya. Persilakan Pak Ngas. Terima kasih Bang Fahmi, Mbak Nirmala. Baik, kami akan menyapa sahabat setia obsesi Kabupaten Oki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat obsesi. Perkenalkan, nama Bapak Ngaspio Eskepners, pimpinan Puskesmas Makarti Mulia, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kembali mengingatkan, di masa pandemi COVID-19 ini kita harus tetap menerapkan dan menjaga protokol kesehatan yang pasti kita laksanakan karena ini program pemerintah, kita wajib menjalankan. Protokol kesehatan sendiri berisikan pertama masalah cuci tangan pakai sabun. Yang kedua menggunakan masker.
Yang ketiga, social distancing atau menjaga jarak. Jaga jarak. Dan 4, konsumsi makanan bergizi untuk menjaga Tahan tahan tubuh kita, imun kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya, seperti biasa ya Bu ya, Pak Nas, kita melalui media obsesi ini tidak bosan-bosan, tidak henti-hentinya tentunya memberikan edukasi, mengingatkan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Oki dan seluruh yang menyaksikan obsesi pada umumnya, agar kita selalu patuh akan protokol kesehatan. Ya, kita harus jaga terus, jangan kendor. Ya. Betul. Karena sangat setuju itu. Kita kita tetap ingatkan bahwa COVID-19 itu masih ada di tengah kita. Masih terus menghantui. Kita belum tahu kapan berhenti, kapan selesai, kapan reda. Nah, jadi kita sendirilah yang harus menjaga kesehatan pada diri kita sendiri. Tetap harus menggunakan masker kalau berpergian. Cuci tangan sesering mungkin dengan air mengalir dan sabun. Ya, kalau memang harus pergi yang agak lumayan jauh dan lama, bawa hand sanitizer bila perlu. Untuk pengaman diri sendiri. Jaga jarak, jangan ikuti kerumunan. Kalau di wilayah kerja di puskesmas ataupun sekitarnya, mungkin Pak Mas ini sekarang ini sudah banyak masyarakat itu yang punya hajatan, Pak. Betul. Dan sebagai pimpinan puskes tentu selalu diundang ini, Pak. Ya. Insya Allah seperti itu. Tapi tentunya kita selalu menjadi contoh, bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai orang kesehatan, pimpinan puskes memberikan contoh ke masyarakat bagaimana kita dulu. Sangat setuju, betul. Sangat menggunakan masker selalu. Jadi panutan. Jadi panutan. Nah, kali ini Bu Ani Farida, sebelum kita ngobrol tentang Say Hello Gotik dan juga Puskesmas Makarti Mulia, ada satu informasi ini yang akan kita sampaikan kepada pemirsa obsesi yang lagi menonton. Karena sekarang bulan bahagia bagi insan kesehatan, kita akan memperingati Hari Kesehatan Nasional. Tepatnya itu tanggal 12 November, Pak Ngat. Nah, hari Kesehatan Nasional ini tanggal 12 itu puncak acaranya yang dipandu oleh Kementerian Kesehatan. Nah, tetapi kita di Dinas Kesehatan Kabupaten Oki sudah memulai lebih duluan ini, Pak. Kita sudah mensosialisasikan kegiatan-kegiatan, rangkaian kegiatan, dan satu lagi tanggal 6 nanti, Bu Ani. Hari Jumat itu ya? Hari Jumat kita Dinas Kesehatan bersama seluruh jejaring dan puskesmas juga ini. Puskesmas, Pustu, Puskesdes. Kita secara serentak mulai pukul 8 pagi sampai selesai membagikan masker untuk masyarakat luas. Masker ini sengaja dibagikan sebagai bentuk perhatian Dinas Kesehatan dan juga Kementerian Kesehatan dalam hal ini dalam memberikan edukasi perhatian ke masyarakat bagaimana pentingnya memakai masker. Dan cukup banyak ini Pak Ngas, dan kita juga melibatkan puskesmas nanti di Makarti secara serentak ya. Terlibat ini Pak. Terima kasih. Maskernya cukup cantik juga ini Bu. Ada yang merah putih, ada yang putih. Ya, melambangkan kesehatan dan semangat ini. Jumlah yang akan dibagikan itu mencapai 53.408 masker. Cukup banyak sekali ya Bung Pahmi. Jadi hampir rata-rata itu. Iya, seluruh puskesmas di desa-desa nanti puskesdesnya memberikan kepada masyarakatnya ya Pak ya. Iya, agar masker ini digunakan setiap saat. Iya, mudah-mudahan dengan pembagian masker yang dilakukan oleh kita Dinas Kesehatan dan jaringan dalam hal ini puskesmas, Puskesdes dan Pustu akan menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya bagaimana menggunakan masker. Itu sendiri. Ya, karena kita tidak menutup mata Pak Ngas. Saat ini sudah banyak masyarakat itu sudah malas menggunakan masker dengan berbagai alasan.
sulit bernapas. Ringan atau gimana? Ya ribet. Kalau bahasa kita ringan. Ringan. Tapi kalau di sana itu gimana nih Pak? Risih Ya, kalau bahasa Tapi kami. tanpa menyadari akan bahaya Betul. terpapar COVID-19. Setuju. Nah, Betul. itulah salah satu rangkaian acara tanggal 6 pada hari Jumat Pada hari itu. Jumat. Ya, akan kita sebar masker ke seluruh wilayah kerja Dinas Kesehatan di Kabupaten Oki. Iya. Dan kita juga melibatkan seluruh OPD dalam hal ini kecamatan Iya. ya untuk terlibat dalam pembagian masker ini. Dan pada akhirnya tanggal 12 kita ada puncak acara itu upacara virtual. Iya. Ada seminar juga, ada Banyak lomba-lomba juga ini. Bu. ya hari berikutnya Iya. itu tanggal 13 itu ada senam sehat bersama. Nah, lomba itu sudah ada dimulai Kak. Kalau tidak salah mulai tanggal 6 juga ya Bu ya. Iya. Lomba biliar tingkat kabupaten. Luar biasa ini. Semangat Ya. sekali ya untuk Ya. menyambut kesehatan kita Iya. ini. Jadi perlu kita ingatkan Bu Ani bahwa ini juga mendukung Perbub ya. Iya. Perbub Nomor 3. Bupati. Iya, nomor berapa? 39. Iya. Tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan berdasarkan bab 4 pasal 9 juga nih Bu Iya. Fahmi, Dinas Kesehatan untuk melakukan penyuluhan sosialisasi terkait informasi, edukasi, cara pencegahan dan pengendalian COVID-19. Iya, diantaranya melalui media obsesi ya. Iya, tentunya. upaya yang telah kita lakukan nih Bung Fahmi Iya. dari Dinas Kesehatan itu sendiri beserta jejaringnya. Pertama itu yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara serentak oleh setiap puskesmas dan Dinas Kesehatan dengan menggunakan puslink pada setiap hari Jumat pada wilayah kerja masing-masing. Iya. Berikutnya penyuluhan pada kegiatan-kegiatan tertentu oleh petugas kesehatan secara masif. Selanjutnya melalui multimedia seperti kita ini nih Iya. Pak Iya. Mas Bio ya, dengan media program inovatif kita yaitu Obsesi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Melalui Facebook, IG, dan YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Iya. Ilir secara live ya. Ikuti terus jadi ya. Sosial Iya. media Dinas Kesehatan ada di Facebook, ada di IG, ada di Dan YouTube. channel YouTube. Iya. Nah, kita kembali lagi ke narasumber kita nih. Iya, ke Pak Mas Bio. Bio. Ya, sebelum kita memasuki tema nih, Bung Fahmi, ada baiknya kita mintakan kepada Pak Mas Bio selayang pandang tentang Puskesmas Makarti Mulia. Iya. Baik, terima kasih Bang Fahmi. Iya. Mbak, jadi untuk sekilas dari Puskesmas Makarti Mulia untuk selayang pandangnya, Puskesmas Makarti Mulia berdiri tahun 2010. 2010. Nah, 2010 Ya. kami pemekaran dari Puskesmas Pematang Panggang 1 yang letaknya tidak jauh dari perbatasan dengan Kota Lampung. Iya. Kami membawahi wilayah kerja dengan 7 desa. Di 7 desa itu ada dua pustu dan 5 poskesdes. Dan di letak geografis kami yang sebelah timur kami berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung. Oh, cukup Provinsi dekat Lampung. ya. Jadi kami sangat dekat dengan Provinsi Lampung. Yang sebelah barat kami berbatasan dengan masih Kecamatan Ujiji, tepatnya dengan Desa Jaya Bakti. Yang di sebelah berbatasan di sebelah selatan kami masih di Kecamatan Mesuji, berbatasan dengan Desa Suryadi. Ya. Dan di sebelah utaranya kami berbatasan dengan Kecamatan Mesuji Raya. Oh iya. Daya apa Pak untuk daya tempuh dari puskesmas itu sendiri ke dinas kesehatan ini berapa lama itu Pak jarak tempuhnya? Kalau kita memakai kendaraan umum khususnya roda 2 kurang lebih 2 jam. 2 jam ya. Mungkin lambat-lambatnya 2 jam setengah itu udah paling lama. akses tol ya Pak ya. Itu lewat lintas lintas timur. timur, ya. Kalau kita lewat tol kurang lebih nggak ada 1 jam.
nggak ada 1 jam lebih kurang lah ya. Kurang lebih. Sekarang seperti kita tahu ini Bu Ani, bahwa Makarti Mulia ini sebenarnya di awal-awal acara obsesi itu sudah pernah tampil. Pernah tampil dengan pimpinan yang dahulu. Yang dahulu Ibu Erma Yulianti Prihatini, saya betul. Nah, Pak Ngas ini menggantikan Bu Erma. Ya. Terima kasih. Lebih kurang sudah Terhitung TMT SK-nya 28 Agustus 2020. bulan Agustus, 28 Agustus, ya cukup baru ya. Ya, Bu, ya. cukup baru. Nah, tuh sebenarnya ini apa, kalau kita flashback lagi ke belakang bagaimana Makarti Mulia di bawah Ibu Erma itu luar biasa itu. Iya. Bagus Dengan prestasi puskesmas yang terakreditasi utama. Betul. Iya. Nah, kebenaran yang waktu pembinaan kami ikut juga Iya, di situ, betul. ya. Bang Banggi langsung membina. Beliau Terima kasih. ini ketua UKM waktu Ketua itu. PJ UKM, betul. Ikut berjuang di dalam akreditasi. Ya. Sangat paham sekali Bang Fahmi dengan rutinitas dan kebiasaan Puskesmas Makarti Mulia, gimana saya yakin. Sangat tahu sekali Bang Fahmi. Iya. Terus sekarang ini puskesmas yang mengalami perubahan yang sangat pesat sekali, mulai dari pembangunan Mulai dari Pak. pembangunan. Yang kami lihat kemarin, pemantauan kami sudah selesai. Iya, terima Rehab kasih. puskesmas. Iya. Jadi sekarang sudah tampak indah nih Mega puskesmasnya. Dan maaf, kemarin kami hari ini juga kami sudah menginstruksikan untuk pembersihan ruangan Oh. karena kami sendiri sudah dapat bocoran dari Bapak Wakil Bupati, nanti mau diresmikan beliau langsung, ditandatangani prasasti, Iya. dan sekaligus pembukaan peresmian bangunan Puskesmas Makarti Mulia yang baru, beserta pelepasan dari Nusantara Sehat tahun 2018. Iya. Memang benar Bu Ani, kalau puskesmas Makarti Mulia ini berdekatan dengan rumahnya Pak Wabu. Iya. Pak Haji Muhammad Jafar. Terima kasih sama beliau Bapak Wabu. Karena selalu dipantau oleh beliau. orang nomor 2 di Kabupaten Uki. Langsung dipantau sama Bapak Wakil Bupati kami. Jadi kalau puskesmasnya loyo, malu kita. Malu ya. Terutama Insya Allah. Bapak Wabuknya malu. Karena akan semangat, insya Allah akan semangat. Insya Allah. Iya. Ini Bu, tadi dijelaskan kalau berbatasan dengan Lampung. Iya, betul. Apakah Berbatasan dengan di puskesmas itu ada masyarakat dari wilayah Lampung itu yang berobat ataupun yang berkunjung nih Pak? Yang berkunjung. Kemarin dari Kabupaten Tulang Bawang ada sempat melihat masyarakat, tapi masyarakat sempat merespon, wih, ini bangunannya luar biasa, kayak rumah sakit. Memang seperti itu. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Provinsi Lampung. Kami lebih kedepannya mau bersinergi dengan kabupaten lain juga. Jadi kami tidak henti-hentinya minta dukungan, koordinasi dan sosialisasi pun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tercinta ini. Siap nih Pak. Mungkin nanti Pak Kadin senang ya dengarnya ya Pak ya. Oke, terima kasih. Tentu ini di era sekarang ini seluruh puskesmas ini Bu Ani, Pak Ngasya memang sudah melewati tahap-tahap perbaikan yang luar biasa, sangat pesat sekali perkembangannya. Kita sangat bersyukur ya dengan pemerintah Kabupaten Oki dalam hal ini Pak Bupati, terima kasih dan SD dan juga Pak Wabu, ya Pak Sodik ya. Kita ya. Iya, dan Bapak Kepala Dinas sendiri yang memberikan perhatian yang sangat luar biasa ke seluruh puskesmas ya. Nah, ini menjadi pelecut semangat teman-teman di puskesmas dalam bekerja. Sehingga berlomba-lomba nih untuk bagaimana sih biar puskesmas itu menarik ya Pak ya? Betul. Biar puskesmasnya bagus. Betul. Iya. Apalagi puskesmas sekelas Makarti Mulia yang utama. Yang utama. Terima kasih. Keren sekali Terima mungkin. kasih. Jadi penasaran nih Bung Fahmi mau jalan-jalan ke Makarti. Silakan, kami persilahkan Belawan. Bu Ani ini memang belum Belum. Kami persilahkan, kami nantikan kedatangan ada dari Dinkas. satu
makanan khas di Makati yang selalu berkesan itu getuk. Betul. Iya. Getuk lendri yang Getuk warna lendri, hijau. betul, warna hijau. Iya. Dari Mantap sekali itu iya, ya. betul. Mas Tio ya. Memang dari Dokter Lupna sendiri itu sangat berkesan sekali, Mbak. Pimpinan Pimpus lama kami sangat hafal dengan dari Dinas Kesehatan. Makanannya memang kami dari Kecamatan Hicikas dengan getuk lindri yang divariasi dengan warna hijau. Iya. Seperti itu. Kalau untuk tenaga kesehatan nih Pak yang di Makati Mulia, apakah sudah cukup? Bagaimana ya Pak? Kami minta maaf untuk tenaga kesehatan, kami sebenarnya masih sangat kurang. Masih sangat Jadi kami pemegang program Bang Fahmi, Ya. Mbak. Jadi double. Oh iya, Tapi jadi satu kami orang itu bisa memegang dua atau tiga dua ya? sampai tiga. Iya, betul. program. Iya. Karena situasi kondisi masih harus memaksakan seperti itu, kami nggak apa-apa, kami tetap memberi support, semangat sama. Yang penting pelayanan tetap berjalan. Betul, Pak, ya? pelayanan Iya. tetap berjalan apa adanya, seperti apa adanya. Jadi jangan sampai kita melayani masyarakat ini jangan karena kendala Ya. tenaga kita Tenaga jadi kurang, jadi kita kendor, jadi ya. ada dampaknya. Kata-katanya dibalik jadi banget. Pelayanannya berjalan sangat luar biasa. Luar biasa. Betul. Ya sangat luar biasa dengan kekurangan. Betul, ya. betul. Tapi Betul. di Puskesmas Makarti Mulia ini kurangannya tidak terlalu signifikan ini. Iya, Karena betul. dokter umum sudah ada. Iya, ya. Tenaga counseling juga sudah ada. Ada ya gizi Pak sudah yang ada. gizi. Nah, dibantu dengan Nusantara Sehat. Nusantara Sehat, betul. Karena program Nusantara Sehat dari Kemenkes ini betul. tiap tahun ini selalu kita usulkan. Iya, betul. Dari Terima kasih. kita dari Dinas Kesehatan mengusulkan khususnya kepada puskesmas terjauh, puskesmas betul, terpencil betul. yang memang membutuhkan tenaga-tenaga tersebut seperti dokter gigi, farmasi, laboratorium. Betul. Itu memang setiap tahun ada penambahan alokasi yang sudah kita usulkan, salah satunya Makarti Mulia. Iya, terima kasih Dinas Kesehatan Kabupaten Oke. Memang kami sendiri sangat berterima kasih sekali lagi. Kami telah dipantau, apalagi ini nanti menjelang purna dari Nusantara Sehat. Waktu individu itu ada dokter umum, ada petugas gizi dan farmasi. Kang Bami. Jadi 3 ini ya? Iya, ada 3. Cukup jauh dari Aceh ya, Pak. Iya, dari Aceh ya, Mbak Desi dari Aceh. Iya. Kalau dokter memang dari kabupaten kita sendiri, dari Kecamatan Simakmur. Sama yang agak lebih jauh, ini Mbak Masitoh itu dari daerah istimewa Yogyakarta. Iya. Cukup jauh ya. Kita kembali ke inovasi. Iya, Pak Ngasvio. Saya Hello Gotik. Iya, boleh diceritakan latar belakang terbentuknya. Saya Hello Gotik ini gimana Pak Nas? Latar belakang terbentuknya inovasi Saya Hello Gotik ini Saya Hello Gotik sendiri sosialisasi menggunakan ambulan dan Gotik itu menggunakan Go-nya Gojek. Terus TB. Nah, TB Kepo. Maksudnya TB Kepo ini jadi TB Kepo. TB Kepo ini jadi ada TB, ada nanti kami membentuk kader di desa. Ada 2 kader TB. Kader TB namanya. Makanya kenapa dinamakan Kepo. Nah, dia itu kalau mendengar langsung mendatangi ke tempat orang yang terindikasi kena TB. Nah, terus dari kader ini, kader langsung menginformasikan ke pemegang program, intinya ke puskesmas. Nah, di sini dari 2 kader ini ada kontak person, ada telepon. Jadi masyarakat ada desa kami wilayah 7 desa. Itu kalau ada warganya sudah diinformasikan sebelumnya karena kita sudah sosialisasi sebelumnya. Kalau ada masyarakat yang batuk lebih dari 2 minggu, tolong
langsung menghubungi kader yang kami tunjuk di desa tersebut. Nah, dengan adanya itu kami juga dipermudah. Jadi connect kami langsung terhubung antara kader yang ada di desa. Terus kami kalau sudah dinyatakan itu benar ada suspek ke TB, kami dari petugas khususnya pemegang program dan kami mendampingi sebagai pimpinan untuk menjemput. Makanya kenapa Gojek? Nah, Gojeknya ini dia pakai motor, pakai sepeda motor. Nah, ada 2 desa kami yang sangat terpencil itu berdekatan dengan Lampung, Provinsi Lampung, yaitu tepatnya itu Desa Sungai Sodong sama Desa Pagardewa. Ini sangat terpencil karena ada 2 desa yang berdekatan dengan sungai atau perairan langsung. Iya. Ini kalau kita bisa ambil tarik kesimpulan dari Gojek TB tadi, jadi ada kader di sini, ada kader betul, yang sudah diberikan dibentuk, diberikan pendidikan juga, dikasih ilmu. Betul. Iya, sudah ada pelatihannya sebelumnya, benar. Seperti itu, terus kita bekerja sama dalam hal ini meminta para kader ini untuk lebih sensitif ya. Betul. Ya, kalau ada alarm bunyi. Ada yang batuk ya. Misalnya tetangga yang batuk, dia langsung datang. Iya. Ada tetangga yang kira-kira terlihat kurang sehat, ada flu didatangi, dilaporkan ke puskesmas. Ya, setelah dilaporkan teman-teman puskesmas mendata sudah berapa lama batuknya, kalau memang ada dahaknya diambil dahaknya seperti itu. Dicek dulu ya. Makanya ada Gojeknya tadi dijemput. Iya, dijemput secara langsung. Iya, betul. Jemput bola juga ini. Yang jemput bola. itu ini Pak tenaga yang pemegang program ya atau kadernya? Pertama intinya pimpinan beserta pemegang program dan dibantu sama kader dan tim tenaga kesehatan kami memang yang berkepentingan langsung, jadi itu harus kita respon secepatnya karena kami bersyukur karena ada kader TB ini kita dipermudah, jadi informasi langsung kita karena ada yang saya ngomong tadi kontak personnya, jadi masyarakat juga mencatat di situ juga langsung. Dia bisa lewat telepon langsung atau bisa via SMS, via WA, itu dia langsung, jadi mempermudah masyarakat untuk menghubungi itu. Ya, satu lagi tadi ada Say Hello. Sosialisasi menggunakan ambulan, jadi ambulan yang betul. Itu mungkin ambulan pusling, Pak ya. Ambulan pusling. Saya sendiri itu kita mengatakan jadi Hello itu kita pakai pusling keliling jadi untuk menginformasikan bila ada masyarakat yang terindikasi ke suspek TB paru, intinya kita melihat dari batuk lebih dari 2 minggu. Iya, masih juga banyak yang diinformasikan, yang disosialisasikan itu tentang TB juga. Betul, tentang TB. Memang jadi pemegang ini diangkat karena pencapaian target dari TB dari SPM memang rendah. Jadi kemarin 2019. Ya, 2019 betul Bang Mami. Tidak tercapai. Jadi kita sepakat beserta pimpinan beserta staf mengadakan rapat koordinasi. Jadi yang pencapaian ini memang harus kita naikkan dengan cara membuat inovasi Say Hello Gojek ini. Jadi itulah mungkin ya Bung Fahmi yang melatar belakangi sehingga terbentuknya inovasi ini ya Pak ya. Untuk meningkatkan capaian SPM. Nah, setelah berjalan ini Pak Ngas, bagaimana capaian SPM sekarang? Sebelumnya di tahun 2019 di program TB ini hanya mencapai 16%. Cukup rendah per tahun. 16% dalam 1 tahun. Iya. Dan 1 tahun setelah kita mengadakan seperti kita sosialisasi, kita terbentuk inovasi ini dengan dibantu sama kader Kepo TV tadi.
sudah mencapai 50% kurang lebihnya Sampai seperti itu. bulan ini. Iya, sampai Ya. dengan bulan ini. Jadi berarti itu masih ada waktu lebih kurang 2 bulan 2 lagi Masih 2 lagi. bulan. Ya, ya, Untuk mencapai untuk target mencapai target. 100%. 100% betul, Bang. Kira-kira menurut Bapak nih, apakah bisa nih mencapai target 100%? Kami memang kemarin koordinasi yang pemegang program TB ini dulu Nusantara Sehat yang Bang ini. Iya. Jadi sekarang diteruskan. Makanya kenapa nanti waktu ada Nusantara Sehat, umpama kami masih dipercaya, harapan kami minta sesuai dengan basic pendidikannya. Oh iya. Seperti petugas lab. Mm-mm. Nah, karena beliau yang lebih paham. Iya. Nah, sekarang ini maaf kami yang megang memang program ini dari basic pendidikan bidan. Nah, Jadi- kemarin kami sudah koordinasi kemarin kami Lokmin juga sudah koordinasi untuk semua masyarakat. Kami juga sosialisasi kalau ada masyarakat yang batuk sudah 2 minggu terindikasi ke TB paru, kami mau terus melanjutkan program ini untuk koordinasi dengan masyarakat, khususnya lintas program dan lintas sektor. Iya. Iya. Kalau boleh kita tahu ini Pak Anas, kira-kira 2019 itu yang menjadi masalah yang sangat menjadi masalah untuk mencapai SPM program TB ini apa yang mengakibatkan tidak tercapai? Kami pertama Kendalanya mungkin kendala kami, kalau memang kami wilayahnya 7 desa, ada Iya. yang saya sampaikan tadi 2 desa yang terpencil. Yang jauh cukup Iya, jauh, yang ya, cukup Pak. jauh itu Pagar Dewa. memang memang kami menjangkaunya Jauh. tinggal tergantung cuaca. Ya. Kami sangat tahu dengan medan 2 desa ini. Sebenarnya sudah disampaikan sosialisasi juga karena kendala akses jalan. Akses jalan. Pas kebetulan cuacanya memang nggak mendukung, jadi kami sementara ini yang kader TB Kepo ini terus menginformasikan masyarakat Memberi yang bisa laporan ini ya, ya. Kadang kami langsung bawa pot dahak sekalian. Jadi walaupun di acara kegiatan Posyandu itu, jadi kami kerjanya bukan fokus untuk program itu saja, tapi semua program, karena sekarang namanya Posyandu terintegrasi. Jadi kami lebih mudah untuk membantu mendongkrak Inovasi. program inovasi Sehelegotik ini bisa mencapai apa yang kita Ya. harapkan, Ya. target 100%. Semoga tercapai ya Pak ya. Terima kasih. Mungkin 2 desa Sungai Sodong dan Pagar Dewa. Betul, Bang Mami, kalau betul. tidak salah kami perhatikan Iya, Bang Mami. itu akses sulit karena melewati daerah perkebunan. Betul, daerah perkebunan juga. Perusahaan sawit. Perusahaan sawit, betul, perusahaan sawit. Jadi mungkin itu masalahnya jalan belum terhubung begitu baik. Betul, Kalau betul. itu jalan kabupaten mungkin sekarang ini sudah sangat baik. sudah sangat baik. Bagus ya Pak ya. Karena Iya. di setiap kabupaten yang ada di setiap kecamatan yang ada di kabupaten ini jalan kabupaten sudah terhubung. Iya, sudah terhubung. Kecuali yang memang melewati akses perkebunan. Perkebunan, betul, Bang Ya, Mami, betul, betul. Tidak bisa dibikinkan jalan seperti yang jalan kecamatan ya. Iya. Itu aspal. jalan setapak atau gimana itu? Memang bukan jalan setapak, tapi memang jalan poros. Karena kendala tanah ini bisa Iya. berubah, bisa Tanah gerak. merah, dia, Nah, tanah merah. tanah merah, tanah gambut apalagi juga coba. Ya. Itu khusus untuk mobil-mobil perusahaan Betul. mengangkut buah. Betul, yang bisa masuk. Buah sawitnya pimpinan juga. Terima kasih. Insya Allah, Bang Mami. Iya, iya. Terkait dengan inovasi ini Pak, apakah peran dari lintas sektor itu sendiri Pak dari Ya, dari inovasi kita ini. Inovasi kita. Memang kami ini terus kontak koordinasi untuk sosialisasi program ini, dan terbukti waktu akreditasi memang lintas sektor ini sangat mendukung sekali bagi kami. Jadi kami memang apa adanya, terbuka. Memang lintas sektor ini sangat mendukung dengan program inovasi ini. Jadi kami sering berkoordinasi walaupun
kami tidak tatap muka secara fisik, kami tetap lewat via WA Iya, atau ya. lewat Telepon. SMS, lewat telepon, kami tetap berkoordinasi sama beliau-beliau yang punya kepentingan dan berkompetensi di bidangnya masing-masing. Berarti lintas sektor sudah cukup mendukung ya, Iya, Pak ya? ya, sangat mendukung lintas Sangat sektor, mendukung. betul. Harus ya. Harus. Dan tadi kan di Gojek TB itu kita mengaktifkan ataupun melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Iya, hal ini kader kan. Kader. Tentunya kader ini kan milik kita bersama, Betul Bang milik Mani, betul. desa. Iya, milik Nah, desa. dalam hal ini apakah mereka ini mendapat perhatian khusus dari kepala desa dalam hal transport, Iya. mungkin dari dana desanya, Pak Nas? Kami memang waktu itu masih ya sudah, tapi ya sebatas dikasih insentif Dari dari kepala desa, desa. dari kepala Iya. desa. Kami dari Puskesmas tetap memberdayakan, akan berusaha supaya kader TB Kepo ini tetap berjalan, dan harapan kami tetap seiring, dan itu akan jadi mitra kami selama-lamanya. Iya. Gitu. Karena kader ini adalah ujung tombak ya Betul, dalam betul. kegiatan Iya. Betul Bang, desa. betul Mbak. Ya. Cukup membantu sekali ya. Iya, sangat membantu. Sangat membantu. Makanya kita harus terus memberdayakan mereka, juga harus memberikan perhatian yang lebih ya, dari betul. desa, dari kita juga ya. Betul. Baik, mungkin kita break dulu sebentar nih, Pak Naspio. Oke. Kita akan melanjutkan sesaat lagi, dan kita persilakan kepada Teman yang Sulfa, iya, untuk menyanyikan satu nomor lagu. Silakan Sulfa. Terjatuh di matamu, kan kukumpulkan setiap tetesan air mata. Dan ku bayar dengan tetesan darah, karena ku tahu itulah harga yang harus ku bayar, itulah harga yang harus ku bayar. Cintaku bagai bulan di tengah malam, kadang dia terang, kadang dia menggelam. Cintamu bagai matahari
kasih. Dia menyinari hariku di saat ini. Bersama indah bukit dan berdoa untuk senyuman mengisi hatiku hari. Baik, kembali lagi bersama kami dalam program acara Obsesi, Obrolan Sehat Seputar Oki. Acara ini didukung oleh Bang Sumsel Babel. Ya. Baik, kita kembali lagi ke tema nih, Bung Fahmi, Ya. Pak Mas Pio ya. Ya. Cukup menarik ya tema kita Say Hello Gothic. Betul. Iya. Sejauh ini nih Pak, apakah ada hambatan untuk inovasi kita ini Pak? Dalam inovasi kita ini memang karena dalam situasi pandemi Pandemi Iya. COVID, ini ya. ini, jadi kami tetap akan berusaha tetap menjaga kekompakan sama pemegang program. Iya. Jadi sebenarnya kalau diomong masalah kendala, mungkin di semua lini Ada kendala. ada kendala. Ya, Pak, ya. 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 Tapi kita sudah menjadi kewajiban kita, Ya, benar. tanggung jawab kita harus melaksanakan apa yang memang sudah harus kita kerjakan. Iya. Ya. Karena di situasi pandemi ini kita memang sangat merasakan. Tapi bagi kami itu kita jadikan penyemangat dan support kita untuk ke depan, khususnya untuk membangun Oki tercinta ini, khususnya kami ditopang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Komering Ilir yang tercinta ini juga. Jadi kami dari Puskesmas bisa dikatakan pelosok, tapi di dalamnya menyimpan sesuatu. Iya. Gitu. Iya. Kami tetap akan bersemangat dan kami akan berkoordinasi dengan semua lintas program dan lintas sektor, dan kami tidak lupa sumbangsihnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten agar kami bisa menjalankan yang kami harapkan ke depannya menuju Puskesmas Makartuanya lebih baik lagi ke Lebih baik depannya. lagi. Jadi tadi ada menyimpan sesuatu, jangan disimpan. Jadi Iya betul. Dikeluarkan aja. Iya betul. explore semua kemampuan. Iya betul. Ya, semangat. Ditunjukin lah pokoknya. Iya, Bung Fahmi. jangan Insya Allah. Kita kalau disimpan nanti kan Jangan ketahuan nih Mas. Iya. ibarat zamrud, kalau disimpan di dalam wadah itu maka dia tidak bersinar. Insya Allah. Insya Allah. Kalau kita pakai, Dikeluarkan. akan menampakkan kilau. Betul Iya. betul. Semoga nanti Makar Timurnya lebih berkilau lagi nih. Bung Fahmi, Amin, ya. amin. Minta Iya, di doa bawah, dan support. pimpinan dari Pak Pak Mas Mas, Tio. Terima kasih Bang Pak Mas, Fahmi. ini Iya, kira-kira di dalam pelaksanaan tadi kan kader itu dia kepo tuh. Iya, masyarakat. betul. Pengen Kalau rasa ada yang taunya. bantu didatangi kira-kira. Betul. Ada nggak yang nolak dari masyarakat setelah didatangi? Saya tidak mau didata, saya tidak mau apa butuh. Oke. Yang butuh ada nggak yang seperti Oke, itu terima kira-kira? kasih Bang Fahmi. Jadi kalau itu pasti hambatan itu pasti ada. Ada. Saya yakin, sangat yakin. Tapi gimana pun ini program pemerintah, Iya. kita harus tetap mendukung. Kalau kendala di lapangan pasti ada, sangat yakin itu. Iya. Tapi karena dia merasa kayak Mungkin malu. penyakit itu dimunculkan, malu diketahui sama orang. Betul, betul seperti itulah. Kan Iya. belum pasti kalau TB kita kan deteksi Iya. dini. Iya. Deteksi dini yang batuk lebih dari 2 minggu, 2 minggu, atau betul. sering batuk minimal. Betul, betul. Nah, memang kadang-kadang pola pikir dari masyarakat ada yang Berbeda-beda. Berbeda-beda cara menerimanya. Iya, ya, betul, saya betul. batuk biasa nggak perlu.
Nah, seperti Iya, itu. Jadi betul. ini bisa double juga ini edukasinya, selain kita mengobati tentang apa TB, Iya, batuk lebih betul, 2 Bang. minggu. Iya. Juga tentang pola hidup mungkin Pola ya. hidup, Pola iya, hidup, pola hidup. kebiasaan masyarakat Iya, yang betul. masih merokok dalam rumah, Nah, tentunya seperti itu ya. Mungkin banyak ya, masih ya. Banyak memang Pak faktor Mas. ya banyak faktor, memang itu banyak sekali yang menjadi faktor terjadinya ke arah suspek TB bahkan positif TB. Iya. Iya, kalau untuk Pak Mas ini perokok atau bukan ini? Kami dari awal memang Tidak merokok. tidak bisa, Iya. tidak, memang kami coba, memang kami nggak bisa. Jadi kami terima kasih karena dengan kondisi Boleh lah nih, ya. makanya kita memang orang di depan, jadi dikedepankan sama Nah, ini. sama ya intinya masyarakat Ya. juga harus kita, setiap Sebagai kita contoh sosialisasi juga harus jadi mungkin, contoh. iya. Harus, kalau kita sendiri mengedukasi di masyarakat tidak ngasih contoh, mana bisa nanti kita ke masyarakat, masyarakat bisa mengikuti apa yang kita edukasikan ke masyarakat itu. Benar ya. Jadi kita juga harus selain kita Betul, memberikan pendidikan, ya, Iya. memberikan edukasi ke masyarakat, itu juga harus menjadi public figure, Public contoh figure, yang iya, baik. betul, contoh, Ya. betul. Seperti halnya masker ya, menggunakan masker. Terkadang kita juga sekali-sekali berpikir atau lupa keluar rumah, kadang-kadang pengen cepat, Iya. tahu-tahu lupa menggunakan masker. Iya. Jadi ada yang melihat, nah itu orang kesehatan nggak pakai masker, kita jadi malu kan? Iya, betul, betul. Jadi banyak kiat-kiat agar Iya, tidak iya. lupa dengan masker. Maskernya Betul. ditaruh di dekat pintu, di kendaraan. Iya, betul. Iya, Biar paham. kita selalu standby menggunakan Standby, masker. masker. Hal seperti itulah Pak. Iya, iya, Contoh yang baik ya iya. ke masyarakat akan pentingnya kita saat ini memberikan contoh biar masyarakat itu terkesan. Nah, Pak Mas Pio ini sudah bisa memberikan contoh ini Bu Ani. Iya. Terima kasih. Iya, memberikan Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Bang Bang. Umi. Iya. tapi beban berat juga dalam hal pembinaan Puskesmas Makarti yang mempertahankan Kan Betul. status pertama tadi, iya. Status. di Kabupaten Oki. Memang salah satu yang utama ini Makarti Mulia Iya. ini merupakan puskesmas yang cukup jauh, yang masuk Iya. kategori terpencil, tapi iya. memberikan suatu hal yang sangat luar biasa dalam Iya. pengabdian masyarakat, luar Iya. biasa Iya, Bang. ya. Yang hal ini harus menjadi contoh juga Iya. bagi teman-teman Teman yang puskes yang lain. lain yang sekarang ini berkompetisi. Berlomba-lomba. Iya, untuk Iya. memperbaiki mutu pelayanan, Mutu pelayanan. dalam hal ini ya Betul. Pak Mas ya. Ya semoga ya Pak dengan bangunan yang baru, Baru, ya, iya. dengan fasilitas yang baru, Fasilitas yang pimpinannya baru. juga baru. Iya, pimpinan Insya baru. Allah. Jadi menjadi semangat nih Pak ya. Insya Allah. Iya. Nah, mungkin ini kita pengen tahu ini Bu Ani, harapan dari Pak Mas Dari sendiri. Pak Mas Pio sendiri untuk Harapan. kemajuan Puskesmas. Puskesmas Makarti Mulia itu sendiri Iya. Pak. Oke, baik, terima kasih Bang Fahmi. Jadi Mbak Ida, jadi kami diamanati jadi pimpinan ini juga nggak ringan. Kami tetap koordinasi sama pimpinan lama kami, Iya. beliau Ibu Irma Yulianti Priatiningsih. Iya. Kami karena senior kami, Iya benar. kami minta pejangan, wanti-wanti apa yang bisa Iya. untuk membantu kedepannya untuk Puskesmas Makarti Mulia, apalagi untuk mempertahankan. Iya. Mempertahankan itu Iya. lebih sulit Jadi, nih Pak ya. mempertahankan, Iya. Jadi- karena mempertahankan dan menjaga ini sangat sulit sekali. Jadi harapan ke depan dari Pak Nas ini tentu Puskesmas ini akan tambah lebih baik, Baik lagi. nilainya naik. Betul, nilainya Mungkin naik. pencapaian SPM-nya juga SPM-nya. harus naik. Iya. Pak Umi ya. Harus seimbang. Seimbang. Betul, betul. Iya. Jadi kami memang setiap melakukan sesuatu, melakukan tindakan, bahkan di setiap memutuskan kebijakan, kami rembukan, bermusyawarah. Karena kami intinya, saya akan memimpin dengan cara kepemimpinan yang demokratis. Iya. Ya. Jadi
kekompakan, kekeluargaan, kekeluargaan tetap kita jaga, menyatukan. Jadi untuk kedepannya lebih kompak lagi dan lebih bersinergi sejalan apa yang untuk serta kemajuan Puskesmas yang lebih baik lagi ke depannya. Iya, benar. Tapi untuk menjaga kekompakan ini Pak, apakah ada kiat-kiat khusus nih dari Pak Ngaspio agar gimana sih biar terjalin kekompakan yang harmonis antara Pak Ngaspio sendiri dengan tenaga kesehatannya? Betul. Memang kami harus menyampaikan secara jujur memang tidak mudah menjaga kekompakan, bersinergi dengan semua petugas. Tapi insya Allah saya berniat memang saya tidak akan mengecewakan atau tetap akan membantu gimana setiap tenaga kesehatan, dan kami memang terhitung mulai SK 28 Agustus 2020 saya sudah berkomitmen tenaga kesehatan sukarela khususnya TKS saya jamin tidak ada yang nganggur. Jadi kami percayakan ya bukan kepemimpinan lama, bukan jelek, bukan masalah itu. Tapi kami ada melihat celah di situ. Jadi kami mencoba kemarin akan mendayakan semua di memaksimalkan potensi seluruh staf betul PNS dan non PNS betul. Jadi tidak ada istilah kalau di tim itu yang cuma melihat ya. Betul. Semua terlibat di dalam kegiatan. Semua harus mensupport, semua harus melihat semangat pimpinan. Semangat pimpinan menularkan ke seluruh staf. Insya Allah kami akan bersemangat. Mungkin Bang Fahmi sendiri, kami dari awalnya memang bukan seorang pimpinan. Kami jujur aja pimpinan baru, kondisi baru, terus situasi baru. Kami memang di acara Lokakarya Mini bulanan kemarin baru kami laksanakan. Kami minta support, dukungan di semua lintas program dan lintas sektor. Jadi kami tidak akan mengambil sesuatu atau kebijakan baik keputusan secara sepihak itu. Jadi tetap jaga kekompakan Insya Allah, baik di dalam maupun di luar lintas sektor dalam hal ini. Puskesmas Makarti Mulia memang sudah terbukti selama ini. Tapi tadi kami selalu mengingatkan Pak Nas kami dari seksi mutu mengingatkan bahwa di akreditasi itu sebenarnya tujuannya bukan nilai yang kita kejar, tapi prosesnya. Proses untuk peningkatan mutu. Proses peningkatan mutu yang terus menerus sehingga mutu tercapai maksimal. Dan itu harus tetap selalu dijaga. Ini kita takutkan beberapa tempat ini setelah survei keluar hasil kembali lagi ke pola awal. Jadi disiplinnya kendor, programnya tidak tercapai, banyak hal. Karena belum menganggap bahwa akreditasi itu suatu sistem. Menganggap akreditasi itu sekedar penilaian dan semacamnya. Nah, itu suatu hal yang salah Pak Angas. Mudah-mudahan di Makarti Mulia ini memang berjalan sistemnya peningkatan mutu yang terus menerus Ini kami titip sama Pak Angas. Insya Allah kami akan pesan ini akan kami sampaikan langsung nanti bukan tanpa staf dan semua baik lintas program dan lintas sektor kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kami akan menyampaikan pesan ini langsung yang berkepentingan, yang berkompeten akan menjaga puskesmas kami akan sekuat tenaga berusaha apa yang harus kami kerjakan. Mungkin kita pengen dengar lagi nih
sudah pernah disampaikan oleh Bu Erma tempo hari prestasi puskesmas ya. Yang telah dicapai nih Pak dari Iya. Puskesmas Makati. Selain dari akreditasi dengan nilai utama. Betul. Mungkin ada tenaga kesehatannya yang teladan atau gimana? Iya, nih, Pak? tentu ada. Itu di tahun 2014 itu bidan teladan atas nama Ibu Siti Neliana SST. Iya, Bu Siti. Terus Siti Neliana SST. Terus inovasi di tahun 2019 itu Kamil Kebukai yang itu yang di bawah naungan Ibu Siti Neliana SST juga mencapai juara 1 waktu HKN 2019 betul. Benar, ya. Dan ditambah di akreditasi ini dengan predikat utama itu. Ya, betul. Ya. Ini asik, ini Bu Ani kita ngobrol tapi kita kan dibatasi sama waktu ini Bu Ani. Mungkin satu sesi lagi kita akan break dulu untuk video tutorial tentang TB. TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin. Percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya, dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Lalu, siapa saja yang beresiko tertular TBC? Lebih banyak dari yang kita kira. Mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai risiko tertular TBC. Lalu, apakah TBC bisa disembuhkan? Tentu saja bisa, dengan meminum obat anti-tuberkulosis hingga dinyatakan sembuh yang biasanya memakan waktu 6 bulan. Namun, daripada memikirkan tentang melewati proses penyembuhan TBC, ada baiknya kalian fokus mencegahnya terlebih dahulu jika belum tertular. Kalian dapat mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat hendak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Bahkan, makan cukup asupan bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarangan pun dapat membantu kalian mencegah penularan. Pada KLB TBC atau kejadian luar biasa TBC, akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Jika kalian menemukan orang dengan tanda dan gejala TBC, ada baiknya kalian merujuk mereka ke fasilitas kesehatan. Bagaimana menurut Baik, kembali lagi bersama kami di acara Obsesi Obrolan Sehat Seputar Oke. Iya. Mungkin satu lagi nih Pak, apa sih pesan dan kesannya untuk staf dari kepada staf dari Pak Ngaspil sendiri nih, Pak? Mungkin ada pesan penyemangat nih untuk teman-teman di puskesmas. Biar mereka lebih bersemangat nih Pak. Lagi silakan Pak Mas. Baik, terima kasih kepada host dari Obsesi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pesan dan kesan kepada staf kami di Puskesmas Makati tercinta ini, tetaplah jaga kekompakan, jalankan apa yang telah diamanatkan. Kita jangan lupa, karena sudah ini posisi pandemi, jadi protokol kesehatan tetap dijaga, dan kita tetap melayani masyarakat sesuai biasanya, dan kita akan menyehatkan masyarakat dan akan memandirikan masyarakat di
program khususnya di bidang kesehatan agar staf kami tetap bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan bisa menjadi suri tauladan untuk generasi yang berikutnya. Mungkin itu saja. Jadi contoh juga di masyarakat ya. Di masyarakat. Iya, luar biasa ya. Puskesmas Makatimnya lebih baik lagi nih. Terima ke depannya. kasih, minta doanya. Semoga pencapaian SPM-nya lebih meningkat Iya, Pak Mas ya, Tio. Terima kasih, semua minta di tahun ini doanya. Ya, insya Allah. Ya, Bu Ani, kita sudah di penghujung acara ini ya. Sebelum Bu Ani menutup acara ini untuk closing, kita ingatkan lagi nih kepada seluruh pemirsa obsesi ya, sahabat sehat nih. untuk mengikuti ya. Jangan lupa kita tanggal 6 untuk membagikan seluruh masker ya, membagikan masker di seluruh wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Oki, melibatkan puskesmas, pustu, puskesdes, dan seluruh unsur terkait OPD, baik OPD di kabupaten maupun kecamatan, desa. Ya, jangan lupa bagi masyarakat yang ingin mendapatkan masker cantik ini, merah putih. iya, tanggal 6 pukul 8 di daerah masing-masing tentunya di kecamatan, bagi yang di kecamatan, yang di Kota Kayagung, di wilayah kerja Dinas Kesehatan ya, nanti disebar di tempat-tempat umum. Kita membagikan, Dinas Kesehatan sudah menugaskan teman-teman yang di dinas untuk membagi di beberapa titik-titik seperti lampu merah, pasar ya, di dalam hal ini shopping, terus beberapa tempat-tempat pelayanan umum publik lainnya. Sekolah juga nih umpamanya. Iya, di sekolah-sekolah, bagi anak-anak sekolah yang sudah mulai ada yang sekarang ini dibagi keaktifannya ya. Maka kami pesan kepada seluruh pemirsa obsesi sahabat sehat, nantikan tanggal 6 ya. Pembagian masker. Iya. Demikian Bu Ani. Iya. Baik, ini karena keterbatasan waktu nih Pak Nastio, acara kita cukupkan sampai di sini dulu. Bila nanti ada komen atau pertanyaan bisa dikomen nih di IG, Facebook, dan channel YouTube kita. Ya, acara ini tayang setiap hari Senin Rabu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe channel YouTube kita Dinkes Cup Oke. Dan acara ini didukung oleh Bank Sumsel Babel. Ya, terima kasih nih kami ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini ya, Bung Fahmi, Pak Nastio atas kehadirannya. Semoga apa-apa yang telah kita sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Iya, benar sekali. Baik, saya selaku host hari ini, Ani Farida, dan Bung Fahmi, rekan saya, narasumber, dan Pak Nastio dari pimpinan Puskesmas Makatimulya. Sekali lagi terima kasih atas dipercaya di obsesi ini. Mohon undur diri dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I'm waking up and my summer feels again.